Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk jam kedua. Nanti ada bahasa Inggris. Sebentar ya, Miss Winda mau pasang headset dulu, oke? Oke, ya. Di sini pengen dengar kalian masih atau cuma pusing aja ya, jadi mulutnya gerak-gerak tapi nggak. Masih kedengaran ya suaranya? Oke. Nah, sudah ini. Oke. Langsung saja. Tidak ingatkan kemarin masih ada beberapa dari kalian yang tidak atau belum mengumpulkan tugas. Kan? Tugasnya kemana ini belum dikumpulkan? Ya. Tugasnya nggak sulit kan? Kalau kalian harus terbiasa sekarang untuk mengerjakan tugas listening, speaking gitu ya, nggak hanya itu aja. Ya, oke. Nah, oke, kita akan belajar ini nih. Simple present tense dan simple past tense. Nah, ditambah lagi kemarin udah sama Bu Erida untuk mengerjakan present, sekarang past. Oke, sudah buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Oke, jangan lupa untuk absen juga untuk kalian yang belum absen. Sudah ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be with you. Ya. Oke, hari ini tadi kita akan belajar, tadi di awal sudah sampaikan bahwa kita akan belajar present versus past, tapi yang simple. Ya, kemarin juga kalian sudah belajar dengan Bu Erida simple present tense. Hari ini belajar simple past tense, tapi Miss Winda gabungkan, Miss Winda sandingkan, sebelahkan. Mereka itu perbedaannya apa sih? Gitu. Jadi di bahasa Inggris itu kita punya 3 waktu. Ya, English tenses atau bentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu dibedakan berdasarkan waktunya. Istilahnya ada past time, ada present time, ada future time. Past itu masa lalu. Ya, sudah lewat. Present time berarti sekarang. Future time itu apa? Yang akan datang. Ya, jadi ada 3 itu. Past time, present time, dan future time. Present time kemarin dengan Bu Arida, kalian sudah belajar menggunakan verb 1. Pakainya verb 1. Kalau past time menggunakan verb 2. Jadi kalian nanti akan belajar pakai verb 2. Jadi kalau kamu lihat di tabel, kalau kamu punya tabel verb 1, verb 2, verb 3, verb 2 itu ada di tengah. Ya. Nanti kita akan belajar menggunakan verb 2. Nah, itu. Nah, sekarang sudah sandingkan nih, sudah sebelahkan. Yang sebelah kiri itu simple present tense, yang sebelah kanan itu simple past tense. Present berarti hari ini, sekarang. Past berarti yang lalu. Diingat-ingat. Present sekarang, past lalu, masa lalu. Itu ya. Oke. Itu kata kuncinya. Kemarin kalian sudah belajar kan kalau simple present tense punya 4 fungsi. 4 function. Pertama, to tell the fact, menyatakan fakta atau general truth atau kebenaran umum. Ya.
Berarti semua orang menganggap hal itu benar. Contohnya, the sun rises from the east. Matahari terbit di sebelah mana? Timur. Semua orang menganggap hal itu betul kan? Itu namanya adalah fakta atau general truth. Yang kedua, menyatakan kebiasaan atau rutinitas atau habitual action. Jadi kegiatan yang berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Contoh kalimatnya, Peter likes reading fiction books. Peter suka membaca buku fiksi. Karena suka berarti dia melakukannya terus-menerus, nggak cuma sekali aja. Itu namanya kebiasaan atau rutinitas. Yang ketiga, menyatakan perintah atau larangan. Perintah berarti nyuruh, larang berarti nggak boleh. Ya, jadi perintah itu yang positif, larangan itu yang negatif. Contohnya adalah close the door. Close the door. Apa itu? Close, tutup. Close, tutup ya, bukan buka ya. Tutup pintunya. Oke. Tutup pintunya. Itu adalah perintah. Kalau larangan itu apa? Don't open the door. Jangan buka pintunya. It's cold outside. Di luar dingin gitu ya. Terus ada jadwal tetap. Jadwal tetap itu berarti kegiatannya itu sudah teratur. Misalnya seperti jadwal pemberangkatan kereta, pesawat, sekolah. Pokoknya sudah teratur, bioskop gitu ya. Jadi contoh kalimatnya, the class starts at 8 in the morning. Kelas atau ya pelajaran dimulai jam 8 pagi. Itu adalah 4 fungsi simple present tense. Kemarin sudah disampaikan sama Bu Erida. Sekarang dibandingkan dengan simple past tense. Simple past tense itu apa sih fungsinya? Ternyata ada 3. Hanya ada 3. Yang pertama adalah kegiatan di masa lalu. Sudah jelaskan kalau past tense itu ngomongin tentang masa lalu. Ya, menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lalu. Misalnya waktu dulu kamu waktu kecil, tadi malam, 5 menit yang lalu gitu ya. Misalnya itu adalah kegiatan yang sudah selesai di masa lalu. Nah, ini yang kedua sudah selesai kegiatannya. Misalnya tadi pagi saya sarapan nasi goreng. Berarti sekarang sudah tidak makan lagi nasi goreng lagi, sudah habis nasi gorengnya. Sudah selesai kegiatan makannya, itu menggunakan simple past tense. Ya, jelas? Begini salah ini. Ya. Terus yang ketiga adalah waktu yang spesifik di masa lalu. Waktu yang spesifik di masa lalu. Nah, waktu yang spesifik di masa lalu itu apa saja? Nah, ini adalah waktunya. Nah, kita bandingkan lagi. Kalau yang sebelah kiri itu present tense, sebelah kanan yang past tense. Kita bandingkan dulu yang present tense. Waktu yang digunakan untuk present tense, jadi kamu kalau lihat kalimat, iki present tense apa past tense? Dilihat dari apanya? Dari waktunya, keterangan waktunya. Ya, kalau ada keterangan waktu yang depannya every, itu berarti present tense. Every itu bisa diikuti oleh apa saja? Every day, every week, every year, every month, every time, every second. Setiap detik kamu memikirkan dia, itu berarti simple present tense. Ya, terus ada frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Sering atau tidaknya. Ada always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Dulu pernah kita kelas 7 mungkin juga udah pernah belajar itu. Always itu apa? Selalu, usually, biasanya, often, bukan often ya, T-nya tidak terbaca. Often, tapi bukan often juga untuk manggang gue, bukan. Itu pakai V, ini pakai F. Often. Often itu sering. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, yang krik-krik apa? Yang seldom apa? Jarang. Rarely itu jarang banget. Mungkin dalam setahun cuma sekali. Never berarti tidak pernah. Itu ya. Itu adalah frekuensi. Times, waktunya berapa kali? Gitu ya, berapa kali? Istilahnya ada once, itu 1 kali. Twice, itu 2 kali, bukan grup band Korea, bukan ya. Nah, kan ada itu grup band Korea twice ya. Ada once, ada twice. Kalau lebih dari 2, berarti 3 sampai 100 sampai 1000 sampai 1 juta, itu pakainya belakangnya ditambah times. 3 times, 4 times, 4 times a week. 4 kali dalam 1
minggu. Ini adalah keterangan waktu yang digunakan di simple present tense. Sekarang kalau simple past tense pakainya apa? Ya berarti lampau, keterangan waktunya lampau. Contohnya yesterday, kemarin. Last, bisa diikuti last night, last week, last year, last month. Jadi kalau last hanya terpaut satu, jaraknya cuma satu aja. Last night berarti pas tadi malam. Last week berarti minggu lalu, pas minggu lalu. Last year berarti tahun lalu. Last month berarti bulan lalu. Itu pakai last. Selanjutnya ada, selanjutnya ada ago. Ada ago. Kalau ago lebih dari satu. 2 days ago. Ada S-nya, D-nya. 2 days ago. Berarti harinya 2 hari. Ya, yang lalu. 3 months ago. Nah, 3 bulan yang lalu. 10 years ago. 10 tahun yang lalu. Itu adalah simple past tense. Pakainya lampau. Zaman biyen, wis lewat. Yesterday, last, ago. Terakhir adalah specific date atau tanggal yang udah jelas, yang spesifik. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun, tapi di masa lalu. Misalnya, 22nd January 2013, 22 Januari 2013, atau in 1988, di tahun 1988, kamu belum direncanakan waktu itu. Ya. Terus ada when I was child, ketika aku masih kecil. Itu adalah keterangan-keterangan waktu yang bisa kamu gunakan di simple present tense dan simple past tense. Jadi kalau ada kalimat, keterangan waktunya ada every berarti punya simple present tense. Ada always berarti punya simple present tense. Ada last night berarti punya past tense. Gitu ya. Oke, good. Sekarang ini, kemarin dibagi menjadi 2 bentuk kalimat itu. Kata Bu Erida ada yang nomina dan ada yang verba. Nomina itu berarti tidak menggunakan kata kerja. Terus pakai apa dong? Pakai apa? Sifat, keterangan, bisa pokoknya komplement, bukan kata kerja. Itu ya. Nah, kemarin kalau kalau kalimat nomina berarti kita butuh bantuan satu agent. Agentnya namanya to be atau be istilahnya. To be atau be. Ya, jadi ada subjek. Kalian lihat di situ ada kalimat positif, ada subjek, ada be atau to be satu. Jadi to be itu ada seperti verb itu. Verb ada verb 1, verb 2, verb 3. To be juga ada to be 1, to be 2, to be 3. Kalau present pokoknya sing siji nganggone. Tingkat pertama. Ya. Subjek be 1 ditambah adverb ya atau adjective. Adverb itu keterangan atau kata sifat adjective. To be 1 itu apa aja? Tuh ada sudah tuliskan ada is, am, are. Is untuk he, she, it. Miss Winda biasanya nyebutnya bukan he, she, it, tapi she, she, it, he, she. Biar inget. She, it, he, he. Kan gitu ya. She. Ada are. Are untuk siapa? Ayu Dewi atau Dewi Ayu. I itu M ya, Pak, untuk M ya. Nah, kalau are berarti Dewi Yu. Dewi Yu misalnya. Berarti apa tuh? They, we, dan you. Berarti I pakai M. Udah jelas ini sudah bisa semua. Tapi kalau negatif berarti ditambah not. To be-nya ditambah not. To be dan not itu menghasilkan negatif, kalimat negatif. Kalau interrogatif atau tanya, to be-nya ada di depan. Are you ready? Are you ready? Bukan are you ready ya, neng Instagram itu ya, yang DJ itu ibu-ibu itu bacanya are you ready, bukan ya. Are you ready? Are you ready berarti are you ready? Nah, misalnya kalau kalimat tanya ini, tapi untuk nomina bukan seperti itu. Are you happy? Misalnya. Ya, jadi itu adalah to be tambah subjek tambah adverb atau adjective. Kalau simple past berarti pakainya to be 2. Bentuknya sama persis tapi pakai to be 2. To be 2 itu ada was dan were. Tuh, sudah tuliskan. To be 2 menggunakan was. Was itu untuk siapa? Untuk I, he, she, dan it. Punya yang orangnya satu, tunggal. Single, jomblo.
Kalau were itu untuk they, we, dan you. They kan mereka banyak, wongnya kan lebih dari satu. We juga antara saya dan dia. You berarti bisa kamu, tapi bisa orang banyak juga. All of you, semua dari kamu, kan gitu ya. Jadi to be-nya ada was dan were. Kalau di present tadi ada is, mr, kalau di past ada apa? Was dan were. Misalnya Miss Winda bikin kalimat gini. I was slim when I was child. I was slim. Dulu Miss Winda kurus, percaya nggak misalnya? Jadi sekarang kan udah enggak. Dulu kurusnya, berarti pakainya was. I was slim. Tapi kalau Miss Winda pakai I am slim, saya kurus sekarang, itu berarti dusa, ya kan? Ya, jadi beda. Jadi artinya beda. Beda. Oke? Sekarang kalimatnya contohnya. Dari present tense dulu. Hannah and Ben are my classmates. Hannah dan Ben adalah teman sekelasku. Berarti kenyataannya sekarang kita masih dalam satu kelas. Jimin is the cutest member of BTS. Sudah padahal nggak tahu Korea tapi ngarang aja. Jimin tuh siapa sih? Ganteng juga kan ya? Jimin is the cutest member of BTS. Jimin tuh anggota BTS yang paling cute, paling ganteng gitu ya. Itu berarti positif. Yang negatif gimana? English is not difficult. English is not difficult. Bahasa Inggris tidak sulit. Tidak sulit bahasa Inggris tuh. Yang kedua, students aren't late to join Zoom meeting. Murid-murid tidak terlambat mengikuti Zoom meeting. Oke, itu kalimat negatifnya. Berarti ditambah not. Is not, are not, atau disingkat aren't. Kemarin banyak yang ngisi tugasnya juga masih ada yang salah itu. Waktu ngisi tugas yang online itu. Terus yang tanya atau interrogatif ada, is this knife sharp? Is this knife sharp? Apakah pisau ini tajam? Gitu ya. Terus kalimat selanjutnya adalah are birds drink milk? Apakah burung minum susu? Burung minum susu enggak? Enggak, ya kan bukan mamalia. Aves ya, dia kelompok aves. Nah, itu untuk yang present tense. Sekarang yang past tense. Berarti pakainya berarti pakainya to be dua, was dan were. The purple dress itu baju warna ungu ya. Ungu. Was dirty, berarti kotornya kapan? Kemarin sudah lampau. Sekarang mungkin udah dicuci. Terus yang kedua, my sister and I were so tired last night. Kapan capeknya? Aku dan saudara perempuanku kapan capeknya? Tadi malam, last night. Sekarang mungkin udah tidur, udah nggak capek. Gitu ya. Terus selanjutnya yang negatif. Tambah not, was not, atau were not. My grandpa was not young anymore. Mbah kakungku udah nggak muda lagi. Ya, my grandpa was not young anymore. Sudah tidak muda lagi. His books were not thick. His books were not thick. Apa itu? Bukunya akeh loh. Bukunya banyak. Bukunya pakainya were karena banyak. Ya, tidak tebal. Buku-bukunya tipis-tipis gitu. Itu kalau kalimat negatif. Kalau tanya berarti was sama were-nya ada di depan. Oke? Were you happy when visited Uncle Joe last week? Kamu bahagia nggak sih kemarin pas ketemu, minggu lalu pas ketemu Uncle Joe? Bahagia nggak? Oh, kalau bahagia berarti yes, I was. Ya, gitu. Sekarang kalau tanya lagi, was it long before you cut? Tadinya ini panjang ya sebelum kamu potong. Gitu loh. Jadi panjangnya udah lampau. Was it long before you cut? Jadi gitu ya. Jadi untuk nomina kita menggunakan to be 2 untuk past tense, was dan were. Mudeng apa mubeng? Ya, sudah sampaikan dulu, nanti kalian bisa ulang lagi di YouTube, bisa lihat penjelasan Miss Winda sambil mengerjakan tugasnya. Oke? Nah, sekarang yang verba.
Sudah pakai verb 1 untuk present tense, untuk past tense berarti pakai verb 2. Nah, nanti tugas kalian tambah banyak untuk ngapalin verb 1 dan verb 2 yang sehari-hari kalian pakai. Itu. Kan kalau anak sekarang itu kosakatanya sedikit karena tidak rajin menghafal, tidak rajin membaca. Ya, kalimat positifnya sudah mulai dari simple present tense. Subject plus verb 1 tambah objek. Kemarin sudah sama Bu Erida. Untuk subjek he, she, it atau she, it, he, ya, verbnya ditambah apa? S atau ES. Kemarin sudah ya. Terus dilihat di bagian catatan notes bagian bawah itu di layar kalian. Verb berakhiran huruf X, CH, SH, O diberi imbuhan ES. Jadi kalau kamu menemukan ada kalimat berakhiran huruf X, CH, SH, dan O, maka imbuhannya bukan S tapi ES. Mudah nggak? Diingat apa saja? X, CH, SH, O. Ya, X, CH, SH, O. Berarti kalau kamu ketemu kalimat, ketemu kata fix. Oke, fix ya. Fix berarti tambah ES, fixes. Ada kata go, regos tapi goes ya. Tulisannya kan goes ya. Tambah ES. X, CS, SH, CS. X, CH, SH, dan O. Itu akhirannya ES. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau negatif. Negatif berarti verbnya itu ya. Verbnya itu pakainya ditambah do not atau does not. Berarti udah kebayang. Do berarti nggak ada ES-nya. Berarti untuk siapa saja? They, we, ayu. Dewi Ayu atau Ayu Dewi, boleh kamu nyebutnya. Kalau does berarti untuk she, it, he. Tapi verbnya balik mening mong verb siji. Nggak boleh ditambah S. S-nya cukup satu aja. Kebanyakan S nanti pilek gitu, domai ibune. Ya kan? S-nya cukup berapa? 1 di does not. Nanti verbnya kembali ke verb 1, nggak pakai S. Nanti ada kalimat contohnya nanti biar kamu nggak bingung. Interrogatif tanya, sama. Ditambah do atau does, ada subjek, kembali lagi ke verb 1 tanpa S atau ES. Karena sudah ada does di depan. Misalnya pakai does. Itu ya. Sekarang yang past tense, pakainya verb 2. Verb 2 itu ada 2 jenis. Verb 2 itu ada 2 jenis, ada regular dan irregular. Regular itu yang beraturan. Berarti yang belakangnya ditambahi akhiran ed. Tuh, di catatan dilihat. Regular verb, kata yang berakhiran ed. Contohnya play, played, played. Ini cuma ditambah apa? Ed saja. Jadi verb 2-nya itu played. Ya, misalnya worked. Terus apa lagi? Studied. Ya, walked, cooked. Nah, itu adalah ditambah ed. Itu verb 2 regular. Kalau irregular itu yang tidak beraturan. Yang labil. Berubah-berubah. Verb 1 ke verb 2 berubah. Bisa dari verb 2 ke verb 3 berubah lagi. Ada yang verb 1 ke verb 2 berubah, tapi dari verb 2 ke verb 3 sama. Jadi contohkan di situ ada sing, sang, sang bacanya. Sing, sang, sang. Ora sing, sang, song ora ya. Sing, sang, sang. Makanya ada merek HP, mereknya apa tuh? Samsung. Dulu kelas 7 mungkin ada yang pernah sama Miss Winda tuh. Bacanya bukan Samsung. Bacanya apa? Samsung. Si Sam nyanyi. Gitu. Samsung. Ya. Negatifnya juga sama. Negatif berarti kalau tadi do not atau does not, di sini pakai did not. Karena did sudah verb 2, pertama kan do. Verb 2-nya adalah did, yang verb 3-nya adalah done. Karena verbnya sudah pakai did not, verb 2, berarti kembali verbnya kembali ke verb 1.
bukan pakai verb 2 lagi karena sudah diwakilkan oleh did not. Kayak tadi di awal yang present. Karena sudah pakai do atau does, belakangnya nggak boleh pakai does lagi. Sama ini juga. Karena sudah pakai did not, berarti belakangnya pakai verb 1. Gitu. Tanyanya juga sama. Tanya itu did-nya di depan, subject baru verb 1. Pokoknya kembali ke verb 1 karena sudah ada apa? Did-nya. Nah, nanti kalian ulang sendiri. Nah, ini contoh kalimatnya. Whale is the biggest mammal in the sea. Whale is the biggest mammal in the sea. Whale itu apa whale? Paus adalah mamalia terbesar di lautan. Paus itu mamalia ya, bukan ikan. Paus adalah mamalia terbesar di lautan. Makanya is, itu kalau present. Kalau yang positif, yang kedua adalah Mom buys vegetable at the greengrocer twice a week. Karena ibumu perempuan, she, berarti kata kerja ini ditambah s, buys. Ya kan? Ada keterangan waktunya twice a week, berarti punya present. Negatifnya ditambah not, do not, does not. Birds, ada s-nya, birds, berarti banyak burungnya. Don't drink milk, tidak minum susu. Tapi kalau Marian kan perempuan. Marian Jola. Marian itu pakai doesn't have brother. Dia tidak punya saudara laki-laki. Kalau tanya pakai do atau does di depan. Do you know him? Do you know him? Tahu nggak dia itu siapa? Pakai do you know him? Gitu. Kalau tanya yang pakai does, dilihat di situ nggak pakai s lagi belakangnya, verbnya. Does she wake up early in the morning? Dia bangun pagi tadi pagi. Apakah dia bangun pagi tadi? Gitu ya kalimatnya. Nggak jadi does she wakes up. Nggak boleh s-nya hanya satu. Nggak boleh dua. Hanya satu. Ya, itu untuk simple present. Kalau past time gimana? The bus stopped a minute ago. Pakainya ed lihat. The bus itu satu ya, bisnya stopped a minute ago berarti pakai ed. Berarti berhentinya 1 menit yang lalu. An old lady walked slowly at the park. Seorang mbah-mbah, nenek-nenek berjalan dengan pelan di taman. Berarti jalannya udah kapan? Udah tadi, sekarang mungkin udah lagi duduk, apa sudah sampai rumah gitu. Kalau negatif pakai didn't, kembali ke verb 1. Didn't kembali ke verb 1. She didn't like the Korean movie before. Dia tadinya tidak suka film Korea. Sekarang mungkin suka banget. Nonton terus sampai estafet nontonnya. Ya kan? Terus kalimat yang kedua, Paul and Frank didn't play basketball last Sunday. Paul dan Frank tidak main basket Minggu lalu, hari Minggu lalu. Gitu ya. Jadi didn't play, nanti mainnya hari Minggu yang lalu nggak main gitu loh. Mungkin sekarang bisa lagi main. Terus kalimat tanyanya pakai did juga di depan. Did you buy lots of candies? Kamu beli permen banyak ya? Ya kalimat keduanya, did she break the window? Pokoknya kalau sudah pakai did, kembali ke verb 1. Itu ya. Oke. Nah, nanti ini dulu. Oke. Setelah ini akan ada quiz. Quiz itu beda dengan ujian, beda dengan tes. Kalau quiz itu berarti yang hadir aja di Zoom ini bisa ikut quiz buat nilai tambahan. Oke? Persiapkan diri kalian. Miss sudah ingatkan lagi ya. Setelah ini ada 2 quiz. Ada 2 quiz. Di atas itu Miss sudah sediakan beberapa kata. Ya, beberapa kata. Bawahnya ada 2 kolom. Ada 2 kolom. Isinya kolom yang pertama adalah kata kerja yang ditambah S saja. Kolom yang kedua yang ditambah apa? ES. Ya, jelas? Nanti kamu kelompokkan. Oh, ini yang pakai S, ini yang pakai ES. Sudah ingatkan lagi, tadi yang pakai ES yang berakhiran apa? X, CH, SH, dan O. Selain itu berarti S. Ditambah S. Siap?
Sudah kasih waktu 5 menit, enggak 5 menit ya, secepat-cepatnya. Nanti kalau sudah, silahkan dikirim ke Miss Indah. Kalau yang nggak ikut Zoom berarti nggak punya nilai ini, nggak apa-apa. Untuk check your understanding juga. Oke, gitu ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, ini ada katanya. Silahkan kalian kelompokkan. Kalau wash masuk verb S atau verb ES, kalau cook masuk S atau ES, sampai terakhir. Coba silakan, di sini kasih waktu. X, CH, SH, dan O ditambah ES. Selain itu berarti S. Ya, silakan. Ada 18 kata kan cepet tuh, gampang. Yang sudah selesai boleh lambaikan tangan. X, CH, SH, O ditambah ES. Sudah? Oke, pintar. Sudah ada yang selesai. Waktunya 1 menit lagi. Ya, bagus. Good, Araya. Ya, Vicky Jihan juga sudah. Oke, Nabila udah? Oke, good. Nah, yang lain 1 menit lagi. Sambil dicek lagi jawaban kalian. X, CH, SH, dan O. Itu untuk kalian sendiri ya. Jadi untuk kalian sendiri, nanti temennya yang nggak ikut Zoom, nggak ikut quiz ini nggak apa-apa. Ini untuk nilai tambah kalian yang ikut Zoom. Oke, sudah hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, thank you. Itu ya, berarti bisa ya, ada 18 kata masuk ke kelompok S atau ES. Nanti Miss Yunda akan berikan jawabannya juga. Oke, nah sekarang quiz lagi, masih 1 kali lagi. Masih 1 quiz lagi. Tadi masih ingat ada 2 kelompok verb 2. Verb 2 itu dibagi menjadi 2 kelompok. Regular verb dan irregular verb. Regular itu berarti yang beraturan. Hanya ditambah ed. Ya. Yang tidak beraturan berarti yang berubah-berubah. Misalnya dari kata break, verb 2-nya broke, verb 3-nya broken. Take, took, taken, gitu ya. Itu irregular. Tapi kalau yang regular ditambah apa? E dan D. Sing buntute ED itu berarti regular. Nanti akan disediakan lagi kata-kata, kalian kelompokkan lagi ke 2 kelompok, regular atau irregular. Oke, siap? Sudah itu mundur 3, 2, 1. Silahkan mengerjakan.
Sama juga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali 3 berarti ada 18 kata juga. Mana yang masuk regular atau beraturan, mana yang irregular yang tidak beraturan. Ada went, ada kept, ada watched, ada jumped, ada threw, ada hiked, ada run, ada looked, ada opened, ada hid, ada called, swept, repeated, saw, cut, slept, took, bought. Nah ya, itu masuknya kemana nih? Kelompok regular atau irregular? Gampang banget kan? Ini yang ED berarti masuk kelompok mana, yang enggak itu berarti kelompok mana. Lambaikan tangan yang sudah. Angkat tangan yang sudah. Oke, Aisyah udah ya. Thank you, Aisyah. Good job. Oke, Mareta juga sudah selesai. Good. Ya, Rayang juga sudah. Oke, Yuvika, good job. Oke, Miss Winda hitung mundur. Nabila juga sudah hitung mundur. Maylina udah juga. Good job. Adelia. Dilan, Adelia. Adini. Oke, good. Oke, Miss Winda hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Sudah selesai? Stop writing. Stop working. Ya, sudah kita cocokkan bareng-bareng. Kita cocokkan. Ya, sudah nyalakan mikrofon kalian dulu biar ramai. Biar nggak kayak kuburan. Ya, silakan dinyalakan dulu mikrofonnya. Wah. Nanti jujur ya, harus jujur ya. Kalau salah berarti nggak apa-apa. Ini cuma ngecek kehadiran kalian sama mudengnya sejauh mana. Oke, coba kita mulai dari sini. Yang pertama, kelompok S atau ES? Sudah ingatkan? Ada X, CH, SH, dan O. Oh, itu masuknya ES. Gambarnya nggak jelas, Miss. Hah? Gambarnya nggak jelas. Nggak jelas, masa sih? Jelas. Sinyalnya, masa sih? Ya, digedein, di zoom out gini. Apa HP-nya? Kan salahnya sudah kuduga soalnya masuk Ya, oke. wasis. Kita bahas pertama. Wash itu berakhiran dengan SH. Berarti masuk ke yang ES. Good. Cook. S saja. Betul. Brush berakhiran SH juga. ES. Betul. Slow. S Walk. S Go. S Goes jadinya. Fix. S Fixes. Dance. S Dances. Teach. S Karena ada CH. Teaches. Hit. S Hits ya. Hits jadinya.
Write, tulis. S. Writes. Run. S. Lagi, runs. Do. S. Jadinya does. Push. S. Pushes. Swipe. S. Swipes. Right. S. Ya, right S. Search. S. Searches. Examine. S. Examines. Peter, betul semua? Berarti verb S ada berapa yang S? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti ES-nya hanya 8. Itu? Betul semua? Pinter. Nah, yang sekarang yang ini, yang kedua. Kelompok regular dan irregular. Regular yang berakhiran apa? ED, pinter. ED. Jadi harus genah epol ge. Ada watch, ada jumped, ada hiked, looked, opened, called, repeated. Ya, itu talk. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, biasanya tuh kalian kalau suruh membaca yang berakhiran ed itu angel, ana looked, ana opened. Itu ya bacanya ya, tadi ya. Masih sulit ya. Tapi kalau yang suka beatbox, ada yang suka beatbox nggak? Nah, cowok-cowok biasanya tadi yang suka beatbox itu biasanya suara yang dihasilkan itu ada yang dari tenggorokan sana, itu nanti udara yang keluar jadi sana. Ya, jadi nggak opened nggak ya? Tadi opened langsung ditekan opened. Jumped. Tapi ada yang bacanya T, agak T itu ada. Cold, cold, repeated, enggak ya. Jadi itu adalah nanti kita akan belajar bersama-sama untuk pengucapan yang lain. Nah, berarti kelompok yang irregular juga sudah ketemu tuh. Ada went, apa lagi? Cat, biasanya cat. Jadi verb satunya adalah keep. Terus ada apa lagi? Throw, lempar itu ada dari kata throw, itu jadi throw. Nah, terus ada apa lagi? Run, dari kata run. Jadi verb 1, 2, 3 tulisannya sama bacanya yang beda. Terus ada apa lagi? Hit itu mukul ya, mukul itu juga dari verb 1, 2, 3 itu sama, hit. Terus swat dari kata apa? Sweep, nyapu. Nah, ya. Terus ada apa lagi? Sow. Itu apa dari kata? Si sausin. Dari bahasa Cina tuh, si sausin. Si itu verb 1, sau itu verb 2, sin itu verb 3. Si sausin. Cut. Apa artinya? Memotong. Dari verb 1, 2, 3 itu sama. Cut. Orang kutut nggak ada tuh kutut. Cut. Terus yang selanjutnya ada slap. Apa itu slap? Dari kata apa? Sleep. Very good. Sleep. Tidur. Slap. Tuk dari kata apa? Tuk. Take. Ngambil dulu. Take. Tuk verb 3-nya taken. Kamu langsung kan kalau di bio tuh udah taken, harus di pacar berarti. Ya. Tuk, take. Dapat take, tuk, taken. Terus yang terakhir adalah bout. Orang baut. Enggak ya. GH-nya itu enggak dibaca. Langsung ke T. Bout. Orang baut juga. Cepat bacanya. Bout. Ya. Bout apa bout? Dari kata apa? Membeli. Buy. Itu jadi bout. Wah, tuh banget ya. Buy ya. Buy, bout. Nah, nanti kita akan belajar itu selama kita membahas verb 2, kita akan belajar kata dengan
bentuk irregular dan regular. Nah, nanti ini goal kita nanti kita akan belajar ini, guys. Akan belajar simple present tense. Kita udah belajar simple present tense ya. Untuk bentuk teks deskriptif atau descriptive text. Sementara untuk simple past tense kita akan belajar recount text. Kita akan belajar recount text. Ya, recount itu adalah menceritakan pengalaman pribadi. Jangan kayak yang kemarin lagi rame di Instagram ya, seorang anak diberi tugas menceritakan pengalaman pribadi karena corona dia nggak punya pengalaman ya, pengalaman cuma tidur dong ya di rumah. Aku juga katanya ya. Ya, jadi nanti kita akan belajar itu kan pengalaman nggak harus yang selama lagi COVID ini, tapi dulu waktu SD, waktu kecil kepleset di depan orang banyak atau kekunci di kamar mandi gitu ya, atau dikejar anjing, kan bisa aja pengalaman seperti itu. Nanti kita akan goalnya, tujuannya, muaranya akan belajar recount text ya, atau pengalaman pribadi. Oke, gitu. Menyenangkan nggak? Iya, menyenangkan Ya, sekali. Nah, nanti kita akan belajar itu, nanti ada tugas-tugasnya mungkin akan Miss Winda tambahkan untuk selalu Miss Winda tambahkan listening. Pokoknya kemarin Miss ini tugasnya apaan sih? Gitu ya. Kalau bahasa orang Inggris tuh apa ya? Ini apa? What the heck is that? Ini apa sih, tugas apa sih gitu ya? Saya dengerin berkali-kali kok nggak nangkep apa-apa sih. Nih ngomong kayak wong blekutuk lah gitu ya. Ya nggak jelas ya ngomongnya ya. Orang Inggris ngomongnya begitu. Kalau kamu ngomong bahasa Inggris masih kurang bagus, berarti tidak sesuai dengan logat mereka gitu. Nah, nanti kita akan belajar listening lagi. Nanti ada tugas listening lagi tetap, dan ada untuk kalimat. Jadi kamu menentukan dia present atau past, verbnya verb 1 atau verb 2. Itu. Dan Miss Winda sarankan untuk mendownload PDF daftar kata verb 1, verb 2, verb 3 yang regular, irregular verb ya. Verb 1, verb 2, verb 3 kelompok irregular verb. Jadi nanti kamu cari di googling ya, free download irregular verb list of irregular verb, itu juga boleh. Nanti bisa kasih tunjuknya di grup juga ya. Itu ya. Yang tadi jangan bilang teman-temannya yang nggak ikut Zoom loh ya. Iya. Nilainya itu nanti di foto dikirimkan ke Bu Erida dan Miss Winda untuk check your understanding sama check your kehadiran. Gitu, oke? Oke. Terima kasih. Hari ini Bu Ning dan Miss Winda sudah melaksanakan tugas. Nanti tinggal gantian kalian yang melaksanakan tugas dari Bu Ning dan dari Miss Winda. Oke, have a nice weekend. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan. Amin. Ya, Amin. Ya, jangan pergi kemana-mana karena masih PSBB. Iya. Jaga kesehatan. Cahya, ya, Mak. Iya. Oke, gitu ya. Thank you very much for your attention and participation. Miss Winda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yang belum absen silakan absen dulu sebelum meninggalkan Zoom meeting. Miss Winda nanti akan rekap semua. Oke? Ya.